ada sumber akarnya. Dari dulu sampai sekarang orang yang memprovokasi tersebut, yang haus dengan kekuasaan, masih hidup sampai saat ini. Suatu nanti juga akan terbongkar mereka. Komplotannya banyak. Yang dituju oleh mereka itu juga pemimpin. Pasti yang memimpin tanah air yang dituju oleh para komplotan-komplotan dan sumber yang menebar kebencian tadi. Berarti kita sebenarnya di negara Indonesia ini sedang diadu domba berarti ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku tercinta, semua para subscriber, pemerhati channel Insan Praja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali. Kita ditemani oleh Abah Navigator yang selalu setia, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berdua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan para pemerhati semuanya, pemirsa dimanapun berada juga selalu diberikan kesehatan, baik dari segi jasmaninya maupun rohaninya. Amin. Dan semoga selalu ditambahkan rasa iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami selalu mengucapkan terima kasih bagi semua para pemirsa, para subscriber, pemerhati channel ini. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian, dan tanpa dukungan kalian semuanya kami tidak ada apa-apanya. Ya. Dan mungkin juga kami bisa terus mengisi channel ini sebab atas dukungan kalian semuanya. Dan terima kasih atas kritik sarannya yang diberikan. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan atau kalian semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di sesi kali ini kita sedikit akan membahas tentang Nusantara tanah air Indonesia ini. Ini sebetulnya temanya tentang adu domba tanah air ya. Jadi di sini kita akan mengungkap siapa pembohong dan siapa tukang tipu dan siapa yang serakah. Seperti itu. Kita akan mengungkapnya di konten kali ini bersama Abah Navigator. Kita akan tanyakan nanti perihal itu, karena di tanah air ini di akhir zaman ini tentunya banyak sekali adu domba antara satu dengan yang lain. Mungkin permasalahan yang lagi naik, lagi trending bahasa sosial medianya, yaitu tentang Bapak Joko Widodo dengan para orang-orang yang mengkritiknya dan mungkin yang tidak suka dengannya, ataupun para musuhnya yang mempermasalahkan tentang identitas ijazahnya, ya, bukan begitu Pak? Iya. Ya, jadi itu. Tapi di sini kita bukan berpihak ya, ingin mencari tahu saja kan sebenarnya. Ya, jadi adu domba di akhir zaman ini lagi banyak-banyaknya, dan kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Dan dijauhkan dari segala apa yang tidak kita inginkan. Kebenaran pasti akan terungkap dengan sendirinya, walaupun ditutup-tutupi dengan apapun. Jadi tentang siapa pembohong yang sesungguhnya, siapa yang serakah sesungguhnya tersebut, yang ingin haus dengan kekuasaan itu. Mungkin bagaimana dengan tanggapan Abah sendiri? Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya kalau bisa apa ya? Yang pertama ini aja lah. Kita ya bukannya promosi ya, karena saya kan punya tasbih mutiara. Walaupun ini berupa tasbih, ya bukannya kita terus menuhankan tasbih, enggak.
Ya, sebab ini ada doa itu. Ini sudah diasma dari beliau adalah Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Ini coba mungkin saya beri kesempatan minta waktu sedikit. Iya, silakan apa? Orang yang mempunyai mungkin kelebihan ya indera keenam apa indigo, yang mungkin banyak kan indigo ya, yang punya mata batin apa gimana boleh dilihat ya, ini nanti dicek sendiri dengan satu syarat konsentrasi ya. Silahkan nanti ya dicek dulu. Mungkin yang punya kelebihan saya yakin tahu isinya apa gitu aja. Iya. Dan yang ingin memiliki ya silahkan nanti hubungi salah satu admin gitu. Baik, ya. Sebelum kita nanti ke inti dari tema ini, kita akan mengkondisikan dulu. Ya, baik Mas kameramen, sudah dikondisikan bagaimana ya, mic yang tersambung di HP apakah sudah nyala? Sudah tersambung? Oke, ya. Kita selalu mengkondisikan ini supaya nanti penonton yang menonton channel ini tidak kecewa karena mungkin ada kesalahan teknis dari segi suara ya. Namanya manusia, lupa dan lalai itu wajar. Sepandai apapun manusia, karena itu sudah menjadi sudah menjadi bagian dari dirinya sebagai sifat lupa dan lalai tersebut, asalkan tidak lalai atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diperbaiki diri kita. Ya, bagaimana ada lagi yang disampaikan? Ya, termasuk itu untuk keyakinan sahabat semuanya ya, untuk mempercayai konten ini, yang silahkan yang mau percaya, yang tidak percaya juga tidak apa-apa, karena pro dan kontra itu pasti ya. Jangankan kita manusia biasa sekelas pun zaman Rasulullah itu banyak yang kontra kan seperti itu. Iya. Banyak yang diprotes seperti itu hal-hal wajar gitu. Iya. Baik, monggo bisa langsung dimulai ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ilayya namasudi wa dokamanisa. Yang Nur Cahaya Nirwana. Dapat saya protek bayangkan pendengi. Dan ini sama jenis masih sama iblis. Jika yang menyala kembalikan setiap dan kepada yang menyala. Dan akan saya panggil entah yang tentunya yang ya tetap dalam gaib, yang lebih tahu mungkin siapa nanti yang hadir saya juga belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya panggil tahu tentang wacana, tentang rahasia negeri Nusantara, terus khususnya di negeri Indonesia ini. Ada orang-orang yang baik dan tidak baik, yang mengerti, yang paling mengerti. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator yang sekarang di hadapan saya sekarang ini. Allah, silakan masuk menempati jasad mediator. Silakan masuk. Dan
Ini saya nanti tidak akan saya mau protek lagi. Sekarang akan saya protek biar nggak ada penyusup. Protek aktif. Apa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Selain saya yang masukkan, keluarkan, otomatis penyusup-penyusupnya buka kedeknya sekarang juga langsung dilipas ke neraka. Apabila ada penyusup yang tidak saya masukkan, keluarkan dari jasad ini sekarang juga semuanya. Salam hormat dan salam sejahtera. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku kepadamu. Memangnya kalau boleh tahu siapa yang hadir? Tentang jati diriku sudah sejak lama dirahasiakan, tetapi keberadaanku berdampingan dan berada di tempat yang sedang engkau duduki saat ini, di jagat Nusantara ini. Ya, terima kasih. Karena tadi saya sudah cek kebenarannya, jadi enggak meragukan lagi. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf apabila saya mendatangkan tadi ada yang kurang sopan di hati saudara ini. Semoga kesejahteraan selalu tercipta. Amin. Dan untuk kita semuanya. Amin. Ada perlu apa? Sepertinya saya terpanggil kemari tadi untuk menjelaskan orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Sepertinya aku tidak bisa, karena penilaian baik dan buruk makhluk di muka bumi ini itu hak yang menciptakannya, yang menilainya. Karena penilaian makhluk hidup tidak membuat apa-apa. Mungkin yang engkau maksud dan yang engkau inginkan, siapa pemberontak di tanah air yang sesungguhnya? Iya, ini saya akan ulangi pertanyaan saya lagi. Ya, yang saya maksud yang kurang baik itu adalah orang yang tidak suka dengan kebenaran. Nah, orang yang memberontak di negeri Indonesia khususnya dan di seluruh Nusantara mungkin. Sekarang Indonesia dilanda prahara. Kalau dibilang prahara, karena udah waktunya apa belum. Terus yang baik ya tentunya orang yang di jalan kebenaran. Ya, seperti itu. Tentunya saudara mengetahui sifat-sifat itu. Mungkin ciri-ciri orang-orang yang mungkin dilihat dari segi apa. Terus ciri yang orang yang pemberontak, maksudnya itu kurang baik kan tadi, yang tidak suka dengan kebenaran, itu ciri-cirinya orangnya bagaimana? Mohon kalau bisa dijelaskan biar kita semua itu memahami lah salah satunya. Sudah menjadi takdir bahwa pada zaman ini kebenaran itu banyak tidak disukai oleh makhluk hidup, terutama manusia. Karena mereka pikir kebenaran yang hakiki tersebut akan malah menyulitkan hidupnya. Itulah yang ada dalam benak pikirannya. Kenapa manusia itu tidak banyak menyukai kebenaran?
Ada gerangan apa engkau menanyakan persoalan pemberontak tanah air itu? Ada masalah apa? Iya, ini di negeri Indonesia sekarang sedang bergejolak. Nah, kan banyak masalah-masalah, timbul masalah baru, dan masalah baru itu belum selesai, masih terus dilanjut terus sampai belum ada titik terangnya. Nah, itu menurut saudara bagaimana itu masalah-masalah, termasuk ini ya, saya maaf menyinggung Bapak Joko Widodo. Nah, itu luar biasa ini. Mungkin ada sangkut pautnya di situ. Apa ada permasalahan di belakang itu ada lagi? Itu semua faktor akarnya ada pada seseorang yang haus dengan kekuasaan. Sebetulnya satu orang itu yang menjadi pemberontak itu sudah ada sejak pemimpin tanah airmu ini yang kedua, sudah ada sejak dahulu. Sehingga setiap para pemimpin yang memimpin tanah air yang menegakkan kebenaran, itu pasti orang itu yang memusuhinya. Lakonnya juga orang itu, yang melengsarkan juga orang itu, karena satu orang itu haus dengan kekuasaannya. Oh, jadinya ada apa namanya, narasumbernya ya. Ada sumber akarnya. Dari dulu sampai sekarang orang yang memprovokasi tersebut, yang haus dengan kekuasaan, masih hidup sampai saat ini. Orangnya tua, laki-laki. Oh, banyak dikenal oleh para rakyat tanah airmu ini. Apakah dia seorang pemimpin, apa seorang ulama, apa seorang apa, mungkin ciri-cirinya? Bukan. Dia bukanlah seorang pemimpin utama. Tetapi dia pernah ingin mengajukan dirinya sebagai pemimpin, tapi tidak dikehendaki oleh para leluhur tanah air Indonesia ini. Oh, sampai sekarang dengan sifat haus kekuasaannya tersebut menjadikannya pemberontak tanah air yang sesungguhnya itu. Memprovokasi komplotan-komplotannya. Mungkin kamu ingat pemimpin tanah air yang menjabat, yang memimpin, orangnya tersebut adalah kiai besar, ulama. Oh iya, yang berkacamata tersebut. Itu yang melengsarkan juga orang yang aku maksud itu, yang sampai saat ini masih hidup. Itulah otak dari kerusakan pemberontak di tanah airmu itu. Sampai saat ini yang engkau tanyakan, yang pernah memimpin, yaitu yang engkau tanyakan tersebut namanya. Oh, jadi begitu. Lah itu kan apa namanya, termasuk pesuruh-pesuruhnya kan banyak sekali. Lah itu dikasih apa kok sehingga dia itu mau diprovokasi itu? Dia dijanjikan kekuasaan, bukan kekuasaan lagi, tapi dia sangat dijanjikan dengan sesuatu yang besar. Karena orang yang memprovokasi tersebut sangat licik. Iya. Kok percaya? Kiai saja yang memimpin, yang terkenal pada waktu itu, sosok kiai yang pernah memimpin itu. Iya. Itu juga otak permasalahannya
ada di orang yang aku maksud tersebut yang sampai saat ini masih hidup. Iya. Dan sekarang yang menjadi permasalahan yang engkau sebut Jokowi Dodo tersebut, Iya. itu juga otak yang memprovokasi. Sebagai provokator ialah orang itu. Komplotannya itu ketuanya juga orang itu. Jadi sumbernya masih orang-orang itu saja maksudnya. Ya. Jadi ya itu dari mungkin dari daerah mana? Mungkin dari luar Jawa apa dari Pulau Jawa saja orangnya maksudnya. Ya mungkin kita semua lah yang belum paham. Orang itu sebetulnya juga memiliki pengaruh dalam pemerintahan tanah air ini. Hanya saja dia sudah tua. Bicara-bicaranya selalu mencaci maki. Dan yang harus engkau ingat, pemimpin yang sesungguhnya, seseorang yang jujur atas tindakannya tersebut, tidak pernah menjatuhkan atau mencaci orang lain. Iya. Tapi orang-orang itu kok ya bisa dibodohi padahal itu sekolahnya tinggi, mungkin pengalamannya tinggi sekali. Kenapa masih dibodohi? Ya itulah orang pintar. Sekolahnya tinggi, tapi tidak ada apa-apanya. Dan harus hati-hati. Pemberontak tanah air yang sesungguhnya tersebut ada pada orang itu. Orang yang selalu memprovokasi, yang selalu menebar kebencian, selalu membuat keonaran, kerusakan di tanah air. Itu yang harus diwaspadai dan jauhi segera orang itu. Orang itu malah akan memusuhi kebenaran. Orang yang ia musuhi, yang ia caci maki, orang yang telah menegakkan kebenaran di tanah airmu, yang telah mengemban tugasnya secara nyata. Itu yang ia benci, yang ia caci maki. Karena rasa haus kekuasaannya, ketidakterimaannya pada kebenaran itu membuat dia selalu menebar kebencian di mana-mana. Dan harus diwaspadai dan hati-hati kepada orang itu. Iya. Orang itu akan sadar, akan berhenti berbuat seperti itu kalau dia sudah mati. Karena Tuhan yang Maha Agung membiarkan orang-orang seperti itu yang suka menebar kebencian, mencaci maki, dan lain-lain itu untuk menaikkan derajat orang yang dicaci maki. Semakin orang yang dicaci maki itu diam lalu sabar, maka derajatnya akan naik. Begitulah kebijaksanaan Tuhan yang Maha Agung. Itu semua yang menggerakkan juga Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mungkin semuanya tahu permasalahan di Nusantara ini. Apakah orang benar itu dicaci maki, dia tetap diam. Dipermasalahkan apa saja, dia tetap diam. Tetapi manusia juga memiliki batas kesabarannya. Iya. Engkau tahu sendiri maksudku. Iya. Sampai segitunya. Apakah itu ada hubungannya dengan pasukan-pasukan Dajjal yang di akhir zaman ini? Iya, itu selalu menebar kebencian dan fitnah-fitnah huru-hara.
Mereka itu orang juga yang saya maksud tadi, yang dari awal kepemimpinan yang kedua tersebut selalu membuat kerusakan, menebar fitnah, kebencian, sampai saat ini dia masih hidup juga masih sama, selalu menebar kebencian, selalu menebar fitnah di mana-mana. Padahal apa yang dia katakan itu belum tentu benar. Dan mereka tidak suka kebenaran. Hati-hati. Itulah nantinya yang akan menjadi pasukan dari Dajjal yang engkau maksud itu. Jadi sudah masuk dalam tubuh manusia. Manusia yang selalu membuat atau menebar kebencian pasti sudah masuk di dalam dirinya, yang selalu benci tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka dari itu janganlah kita membenci siapapun. Iya. Karena kebencian itu puncak dari segala awal masalah, dendam dan lain-lain. Jadi otak dari itu, orangnya juga hanya itu sampai atau dari dulu. Karena orang itu masih hidup. Tapi tidak sampai begitu. Komplotan dia banyak. Dia telah menebar kebencian kepada orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi, tetapi bodoh sebetulnya secara hakikinya. Mudah dipengaruhi. Sekarang untuk apa orang mempermasalahkan sesuatu yang tidak penting baginya, yang tidak beruntung baginya? Itu hanyalah orang-orang yang bodoh. Tetapi secara lahirnya dia memang ilmunya, pendidikan tinggi, tapi sesungguhnya bodoh, masih mengurusi urusan orang lain. Dalam segi hakikatnya, betul. Rusak akhlaknya gitu maksudnya. Ya, luar biasa ini. Ini perlu dihati-hati untuk kita semua ya. Jadi itu ada masa aktifnya enggak orang sumbernya tadi? Kebongkarnya nanti ada. Suatu nanti juga akan terbongkar mereka. Komplotannya banyak. Yang dituju oleh mereka itu juga pemimpin. Pasti yang memimpin tanah air yang dituju oleh para komplotan-komplotan dan sumber yang menebar kebencian tadi. Berarti kita sebenarnya di negara Indonesia ini sedang diadu domba berarti ya? Ya. Besar-besaran, timbullah huru-hara besar untuk menyambut bos mereka Dajjal tersebut. Mereka menebar kebencian di mana-mana, sehingga orang yang terhasut akan ikut dalam benderanya Dajjal tersebut. Maka dari itu sebaiknya engkau jangan terhasut dalam masalah itu. Itu bukan menjadi urusanmu. Iya benar. Mudah-mudahan semoga kita semuanya memahami tentang hak dan batil. Terima kasih saudara ya, saya ucapkan, dan sekali lagi saya minta maaf bila ada kekurangannya. Silahkan saudara kembali ke tempatnya. Mohon. Salam hormatku, semoga limpah sejahtera atasmu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Sahabat Insan Praja yang dirahmati Allah, di konten tadi apa ya isinya ya seperti itu. Mungkin ada yang kurang pas di hati sahabat, kami mohon maaf. Yang penting pesan dari Insan Praja, janganlah kita mudah terhasut ya. Demi sedikit mungkin kelihatannya itu mungkin jabatan apa uang bayaran, tapi itu belum tentu
iya dan tidaknya. Jadi hati-hati aja. Itu kan hanya sementara. Yang penting kita memperbaiki diri aja lah, ibadah kita sehari-hari, keluarga kita, nah, seperti itu lebih bagus daripada kita mengurusi orang lain yang belum tentu ujung pangkalnya, ya belum tahu ujung pangkalnya, malah kita sendiri nanti kepleset seperti itu. Ya, baik, terima kasih penonton pemerhati channel kami. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki kita, kesehatan kita. Ya, kita juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung saudaraku semuanya, yang tidak enak, membuat saudaraku kecewa, tersinggung. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saling memaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.